Halo semua, selamat datang. Hari ini kita akan jalan-jalan ke kepulauan di timur Indonesia untuk menyelami sebuah mitos yang luar biasa memikat. Ini bukan sekedar legenda loh, namanya Tanara. Yuk kita mulai perjalanannya. Kita mulai dari sini ya, karena ide ini penting banget. Yang akan kita bahas ini bukanlah dongeng pengantar tidur, tapi sebuah kerangka yang bisa dibilang membentuk cara hidup sebuah masyarakat. Memahami ini adalah kunci untuk membuka makna Tanara yang sebenarnya. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, siapa atau apa sih sebenarnya Tanara itu? Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba mengungkap identitas dan asal-usulnya. Coba deh bayangin pemandangan NTT, gunung-gunung berapi yang gagah, lautan biru pekat, dan lembah-lembah yang subur. Nah, di sanalah di antara masyarakat adat Pulau Flores dan sekitarnya, mitologi Tanara lahir dan tumbuh subur, menjadi jantung dari kebudayaan mereka. Oke, ini dia definisi dasarnya. Tanara ini dipandang sebagai penjaga, sebuah entitas supranatural yang tugasnya nggak cuma melindungi alam dan manusia, tapi juga berfungsi sebagai kompas moral. Cerita-ceritanya itu sering banget berisi pelajaran tentang keserakahan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Jadi ini bukan sosok yang menakutkan ya, tapi lebih ke seorang pembimbing. Nah, yang menarik banget dari sini adalah gimana caranya Tanara tetap hidup. Cerita ini tuh nggak tersimpan di buku-buku kuno, enggak. Ia diwariskan dari mulut ke mulut dalam bisikan para tetua kepada generasi muda. Ia dihidupkan kembali lewat ritual-ritual adat yang menyatukan komunitas. Dan ia bisa terlihat dalam simbolisme alam di mana masyarakat membaca pesan dari angin, sungai, atau pepohonan. Ini tuh tradisi yang benar-benar hidup dan bernapas. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi ya, untuk melihat bagaimana kisah ini punya banyak lapisan. Soalnya Tanara ini bukan sekedar cerita, ia adalah cermin yang memantulkan jiwa masyarakat NTT itu sendiri. Tabel ini ngejelasin dengan bagus banget betapa kaya makna Tanara. Bagi masyarakat setempat, dia itu panduan spiritual. Bagi para antropolog, dia ini kayak jendela untuk memahami cara pandang sebuah peradaban, dan bagi sejarawan, ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah mitos bisa membangun seluruh struktur sosial. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih, peran Tanara dalam menyusun dan mengatur seluruh kehidupan komunitas. Jadi, poin pentingnya adalah, ini bukan konsep yang ngawang-ngawang ya. Tanara itu punya dampak yang sangat nyata dan luas. Ia menetapkan aturan tentang gimana cara menjaga hutan keramat, gimana cara menyelesaikan sengketa antar warga, menjadi dasar hukum adat, dan bahkan menginspirasi pola kain tenun atau ritme musik tradisional. Pada intinya ya, inilah pelajaran yang diajarkan oleh Tanara. Ia menanamkan nilai-nilai fundamental seperti tanggung jawab, keberanian, dan yang terpenting, keharmonisan, sebuah panduan untuk ngejalanin hidup yang baik dan seimbang. Tapi gimana ceritanya kalau sebuah kepercayaan kuno bertemu dengan dunia luar? Mari kita lihat bagaimana kisah Tanara menunjukkan kekuatan budaya yang luar biasa. Di sini kita lihat nih, ada dinamika yang seru banget. Ketika pengaruh baru datang, kayak misi Katolik misalnya, Tanara nggak langsung hilang. Sebaliknya, ia beradaptasi. Masyarakatnya pinter. Mereka nemuin cara buat menyatukan yang baru, tanpa ngilangin inti kepercayaan lama mereka. Sebuah proses adaptasi budaya yang cerdas. Dan inilah intinya, kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri itu adalah bukti ketangguhan sebuah budaya. Tanara adalah contoh sempurnanya. Di bagian terakhir ini, kita akan melihat bagaimana mitos kuno ini masih terus relevan dan hidup sampai hari ini. Warisan Tanara itu bukan barang museum loh, dia masih hidup. Ceritanya masih sering diobrolin di teras-teras rumah pas senja, ritualnya masih dijalankan untuk menjaga identitas, dan yang terpenting, ia terus menjadi simbol moral bagi generasi muda NTT. Dan inilah pelajaran mendalam yang bisa kita semua ambil dari mitologi Tarana, bahwa untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, kita harus menghargai kearifan lokal dan hubungan timbal balik kita dengan alam. Jadi, sebagai rangkuman, jelas banget ya, Tanara itu jauh lebih dari sekedar mitos. Ia adalah kekuatan yang aktif, panduan yang relevan, dan penjaga nilai-nilai yang terus membentuk masyarakat NTT hingga saat ini. Pembahasan kita ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau Tanara adalah fondasi bagi masyarakat NTT, sekarang coba pikirkan, cerita, tradisi, atau keyakinan apa yang membentuk cara Anda melihat dunia. Terima kasih sudah menyimak.